Halo bro, saya Ridwan dari channel Is Project Indonesia. Kali ini akan sharing video tentang daftar pertanyaan ya saat seminar proposal atau sidang proposal teknik elektro. Tapi sebelum itu teman-teman jangan lupa untuk subscribe dulu channel Is Project Indonesia, like dan komen ya agar selalu dapat update-nya. Oke, dalam seminar proposal kalian disuruh untuk membuat 3 bab ya. Bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori atau tinjauan pustaka, dan bab 3 metodologi penelitian. Nah, dalam hal ini saya tekankan bahwa saya fokus di perancangan alat ya, atau rancang bangun alat untuk teknik elektro. Nah, dalam seminar proposal teman-teman harus kuatkan nih ya beberapa hal yang penting, yaitu di bab 1 dan bab 3. Di bab 1 teman-teman tahu bahwa subbabnya yaitu 1.1 yaitu latar belakang. Nah, di latar belakang ini teman-teman harus kuatkan ya alasan teman-teman melakukan penelitian untuk membuat alat tersebut ya. Sebagai contoh, saya waktu itu di sidang S1 saya mengambil judul penelitian pembuatan alat untuk mengukur kebisingan ya dalam desibel dengan pemanfaatan Internet of Things. Nah, alasan saya kenapa saya membuat alat tersebut, karena di tempat kerja saya ya, yaitu di hanggar, itu tentunya bising dari berbagai sumber kebisingan. Nah, dikarenakan belum ada alat ukur kebisingan di tempat kerja saya, maka saya membuat alat tersebut yang dilatar belakangi undang-undang ya dari Kementerian Ketenagakerjaan bahwa ada limitasi di tempat kerja. Jadi ketika melepas ambang kita diwajibkan untuk memakai yang namanya PPE ya, atau Personal Protective Equipment atau PPE. Nah, maka dari itu saya membuat perancangan alat tersebut atau penelitian tersebut. Nah, teman-teman harus kuatkan nih di pendahuluan di 1.1 di latar belakang alasan kenapa membuat penelitian tersebut. Teman-teman bisa mereferensi dari penelitian-penelitian sebelumnya ya yang berkaitan dengan penelitian teman-teman. Jadi teman-teman bisa mendapatkan banyak referensi. Selanjutnya 1.2 yaitu di rumusan masalah. Berdasarkan dari latar belakang yang telah dibuat, alasan penelitian yang telah dibuat, teman-teman bisa mengambil poin-poin rumusan masalah ya. Dari rumusan masalah tersebut dijawab di poin 1.3 ya. Nah, di situ ada tujuan penelitian. Nah, dari rumusan masalah dijawab di tujuan. Nah, di bab 3 teman-teman harus kuatkan nih di bagian diagram blok ya. Diagram blok ada 3 skema input, proses, dan output. Inputnya apa, sensor apa, prosesnya menggunakan mikro apa, dan outputnya dalam bentuk apa. Internet of Things biasanya LCD, buzzer, atau apa. Selanjutnya setelah diagram blok, teman-teman juga fokuskan di diagram alir atau perancangan dari program tersebut, mulai dari start, input, proses, terus output, terus selesai. Selanjutnya teman-teman juga jelaskan perancangan mekaniknya jika emang ada perancangan mekaniknya ya. Nah, dari bab 1 dan bab 3 tersebut, nah biasanya pertanyaan-pertanyaan yang muncul itu adalah yang pertama, kenapa membuat alat tersebut ya. Dikarenakan sempro itu penguji ingin tahu ya seberapa kuat atau seberapa dalam Anda menguasai materi untuk penelitian Anda, apakah sungguh-sungguh apa masih dalam hal wacana seperti itu teman-teman. Jadi yang pertama adalah apa alasannya. Alasannya apa? Ya tadi di poin 1.1 yaitu di latar belakang penelitian. Selanjutnya biasanya apa perbedaan alat Anda dengan alat yang lain. Nah, teman-teman ini perlu diketahui ketika pertanyaan tersebut teman-teman harus merujuk ke bab 2 atau tinjauan pustaka ya.
di mana teman-teman mereferensi beberapa penelitian sebelumnya, biasanya itu 5 jurnal yang terbitkan. Nah, dari 5 tersebut Anda bisa teman-teman bisa komparasi ya, atau bandingkan di setiap penelitiannya, kekurangannya apa, kelebihannya apa, sehingga Anda simpulkan bahwa penelitian Anda itu akan mengambil sisi positif dari penelitian sebelumnya dan Anda inovasi dari yang sudah ada. Seperti itu. Terus yang ketiga, apa kelebihan dan kekurangan alat Anda biasanya? Nah, itu bisa Anda jelaskan dari rumusan masalah dan tujuan tadi. Ya. Terus selanjutnya dosen penguji juga akan menanyakan bagaimana cara kerja alat yang akan dibuat, jelaskan diagram blok dan diagram alirnya. Terus biasanya dosen penguji akan memberikan masukan nih, apakah alat Anda itu sudah cukup untuk diteruskan, untuk dibuat dan teruskan untuk maju ke seminar hasil selanjutnya, apa perlu ada revisi. Nah, itu biasanya dari dosping dan dosen penguji dia komunikasi, teman-teman. Jika alat Anda memang itu sudah ada inovasi atau pembaruan, pastinya bisa lanjut tanpa ada revisi. Itu teman-teman sharing ya tentang seminar proposal dan pertanyaan yang muncul di penelitian rancang bangun teknik elektro. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe channel Project Indonesia. Terima kasih.